Prepare the way, prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Yeshua, Yeshua, you reign on high, you reign on high. Almighty God, your love is like no other. Yeshua, you reign on high, you reign on high. Almighty God, your love is like no other. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Yeshua, Yeshua, you reign on high, you reign on high. Almighty God, your love is like no other. Yeshua, you reign on high. You reign on high. You reign on high. Almighty God, your love is like no other. Your love is like no other. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare the way, prepare the way of the Lord. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare the way, prepare ye the way, prepare ye the way of the Lord. Prepare, prepare.
semua bersorak bagi Tuhan, bersuka cita karena kebaikannya, karena kasihnya bagi kita. Come on, say joy. Joy to the world, all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Say, Joy to the world, come on. all the boys and girls. Joy to the people everywhere you see. Joy to you and me. Sing it.
let's sing with me. Check out my music. Na 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 na. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and blowing. Ya, senangnya. Hari ini hari Natal. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Papa. In the frosty air. Istrinya cantik begini di sebelahnya. Papa kok malah baca koran sih? Pa. Ya ampun, Pa. Papa kok rambutnya masih model kemucing begini? Mama udah cantik seperti ini, Papa masih kayak gini. Rambut dari dulu ya sama aja loh, Mam. Sebelum Papa kawin sama Mama ya rambut kayak gini. Dulu aja Mama bilangnya, Papa, kamu ganteng sekali. Kayak Rangga. Sekarang dihina-hina. Papa mirip Rangga. Oh iya, Mama. Mimpi ya Pak ya? Oh Papa ya, Mama udah ngetin kan dari minggu lalu potong rambutnya itu loh Pak. Papa nggak dengerin Mama. Baju juga gitu. Kok sukanya pakai yang model kayak kuno, ketinggalan zaman. Mama udah siapin baju buat Papa. Kalau pilihan Mama tuh ya necis, boys. Boya itu yang dipakai. Ya baju yang kayak gini tuh yang enak dipakai, Mam. Semakin lama dipakai itu kainnya semakin sejuk. Nggak kayak punyanya Mama. Sesak di mana-mana. Papa, kalau bajunya sesek, itu artinya Papa tambah gendut. Papa kok nyalain bajunya sih? Aduh, Pak, kita ini mau ke gereja pertama kalinya sama anak kita Claudia. Oh, Papa tuh jangan bikin malu Mama. Mama itu ya, istri yang cantik, sosialita, cetar. Oh, masa datang sama suami kayak Papa? Gak cocok. Nah, kita ke gereja itu ya, buat dilihat sama Tuhan yang Maha Esa, bukan dilihat sama manusia. Kalau Mama mau dilihat sama manusia, tuh, Pasar Atom situ. Papa, Tuhan lu mana kelihatan kita ini pakai baju apa? Oh, dan lagian Pak ya, Tuhan itu denger-denger gak bisa komen negatif. Tapi kalau manusia, mulutnya tuh berbisa Pak. Oh, sekarang lagian Pak, sekarang ini zamannya pencitraan. Papa ngerti gak? Nih, Instagram. Oh, sekarang tuh Pak ya, cekrik post. Cekrik post. Cekrik post. Semua di post Pak. Oh, ayo cepet Papa harus ganti baju, kita berangkat. Ayo Mama udah siap cantik seperti ini kok. Udah, Ayo. males Papa bertengkar sama Mama terus. Lebih baik Papa nggak usah ke gereja. Mama aja sama Claudia yang ke gereja. Lu nggak mau, nggak bisa gitu. Mama udah belum 3 jam ini. Ayo. Sudah, kamu itu ya, kalau sama suami itu hormat sedikit. Sekalinya Papa bilang enggak, ya enggak, titik. Pak, jangan gitu. Pak, Pak. Terus Mama ngomong apa ke Claudia? Bilang aja Papa sakit kepala. Sakit kepala memang. Seneng banget. Doa dulu deh. Tuhan Yesus, thank you banget udah ngabulin doa Claudia. Udah 3 tahun Claudia berdoa buat Papa sama Mama supaya mau pergi ke gereja. Dan hari ini, di Natal ini, Papa sama Mama mau ke gereja sama Claudia. Claudia senang, it's amazing. Semoga Natal ini membawa harapan baru buat keluargaku. Amin. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus. I love you so much. Mwah. Tiket mana tiket? Wah ini dia. Good morning Pak. Good morning Pak. Ayo kita berangkat ke gereja. Ayo sebelum telat. Ayo. Anu, Ayo, Ma. ini
Claudia. Ayo kenapa? Papa nggak jadi ke gereja. Hah? Nggak jadi ke gereja? Iya. Loh kenapa? Loh kan kemarin udah janji. Iya, Kenapa? Ini semua gara-gara papamu Copo. Dia sakit perut. Ah, papa sakit perut. Sakit perut. Sungguhan, Pak. Beneran, Pak. Iya, iya, iya. Ya udah. Ayo ke dokter, Pak. Ke dokter. Ayo ke dokter. Ayo ke dokter. Oh jangan. Buang-buang. Enggak. Papa minum jamu aja. Ya sembuh. Suka jamu. Sukanya jamu kalau model papa. Ya udah deh, kalau gitu mama aja ke gereja sama Claudia. Ayo, kita berdua aja nggak apa-apa kok. Ayo. Oh, kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Claudia, ruangannya tiba-tiba berputar Claudia. Mama, astaga. Wah, aduh. Duduk, astaga, Ma, ya ampun. Iya. Jadi papa sakit perut. Oh iya. Terus mama sakit kepala. Iya. Terus Claudia ke gereja sama siapa? Pak Min. Pak Men itu tiap minggu nganterin Claudia ke gereja. Claudia itu kan pengen sama mama sama papa ke gereja. Ayolah, tas lagi. Ayo Toma. Ya mau ya Pak ya. Nanti malam kita dinner aja. Iya. Oh, kok dinner? Nggak mau dinner. Dinner itu memang tiap malam kita barengan, Pak. Claudia tuh pengen, Pak, doa tiap hari. Pengen papa sama mama itu ke gereja bareng sama Claudia, nyembah Tuhan Yesus, berdoa bareng gitu, Pak. Kan belum pernah. Lagian mah, Pak, Natal itu cuma setahun sekali loh. Natal cuma setahun sekali. Iya, setahun Ayolah, sekali, mau Kak. ya. Oh, tapi tahun depan kan Natal masih ada. Iya, tahun depan. Depan, Pak. Mama, papa ini enggak tahu susahnya ngantri tiket ini apa. Claudia itu kecepet depan, kecepet belakang, kebelet pipis gak berani keluar dari antrian. Terus nyari NIJ sana sini. Sampai KTP-nya Pak Min itu loh tak pinjem buat papa sama mama. Gitu kok nggak dipakai, ini gimana toh? Ayo Ya, mah. Ya, mau ya. Enggak apa-apa. Tahun depan papa yang ngantri, biar papa yang kecepet. Aduh, ya udah kalau gitu tahun depan janji lo ya, papa sama mama mau Natalan bareng Claudia. Ayo janji. Iya, kalau nggak tahun depan, 2 tahun lagi. Ah, 2 tahun lagi. 2 tahun lalu bilangnya gitu, nggak jadi. Tahun lalu nggak jadi Natalan. Tahun ini nggak jadi Natalan bareng lagi. Tahun depan kalau nggak jadi Natalan lagi, Claudia jadi anaknya Pak Men. Loh, bukan. Kamu bukan anaknya Pak Min. Kamu apa sih Pak sama Min? papa kok. Loh, sama papa kok. Kamu anaknya papa, bukan anaknya Pak Min. Makanya papa janji ke gereja bareng sama Claudia tahun depan. Iya. Bukan Ya anaknya udah. Pak Min. Tahun ini Claudia pergi sama Pak Min ke gereja nggak apa-apa. Iya. Pak Min lu mau nganterin Claudia? Iya, mau. Pak Min mau masuk ke gereja bareng Claudia? Iya. Katanya sakit. Oh iya. Udah kalau gitu, Ma, Claudia berangkat dulu ya. Oh iya sayang. Muah. Papa cepat sembuh ya. Iya. Diminum jamunya yang banyak. Iya. Sudah jam segini. Pasti kalau jam segini, my baby Jessica yang ada di sana tuh sudah bangun pasti nih. Mau sebelum Skype-an coba kaca-kaca dulu deh. Udah cakep belum ya? Aduh, anak sopo toh ini cakep banget kayak gini. Aduh, sudah cakep berarti ini koneksinya lancar. Connected to Jessica. Halo. Mana ya? Nah ini dia. Halo my baby. Wow, cantik banget hari ini. I miss you so much. Anyway, Merry Christmas. Muah. I hope this Christmas. Ya, tapi baby kok lemes gitu sih hari ini. Kenapa? Kamu lagi gak enak badan ya, babe? Enggak sih, I'm fine. Nah, terus kenapa dong, Beb? Kalau fine gitu, kamu harus semangat dong, Beb. Ini kan hari Natal, kamu lupa ya hari ini tanggal 25, itu artinya ini hari Natal, Beb. It's Christmas, jadi kamu harus semangat dong, Beb. Come on, kamu gak boleh lemes lagi ya. Ayolah, smile please.
Atau jangan-jangan ya, Koko ngerti nih, mungkin situasinya jadi awkward gini karena kemarin kita udah jarang komunikasi. Kamu kerjain tugasnya banyak, kerjain PR-nya juga banyak. Tapi nggak apa-apa, Koko John lo ngerti banget. Atau kamu beneran kangen berat ya sama Koko John yang cakep begini. Ya, kangen ya? Ya, Beb. Nggak juga sih. Aduh, Beb, terus apa dong ya? Kayaknya kamu lagi my honey, sweetie, kitty, baby. Oh, lagi dapet ya makanya bete-bete gini. Gini aja deh, Koko udah siapin kado spesial buat my baby seorang. Kamu tunggu di sini ya Beb ya, jangan kemana-mana. Jangan dimatiin Skype-nya ya, sebentar. Koko ambilin dulu kadonya. Bentar ya. Siap-siap baby. 1, tutup matanya dong, tutup matanya. 1, 2, 3, tara. Aduh sampai mejanya gak cukup Beb. Ini dia namanya Big Bear John. Koko udah siapin sengaja buat baby seorang. Supaya kalau kamu kangen sama Koko, kan gak bisa peluk Koko. Jadi gantinya peluk boneka ini. Wih so sweet kan Koko, ya kan. Apalagi di sana kamu lagi musim dingin Babe. Ini cocok banget. Biar kalau kamu peluk ini jadi anget-anget gitu. Beb, suka kan? Kamu kok diem aja sih? Beb Jessica? Iya. Jessica perlu ngomong. Dan kayaknya ini waktu yang tepat. Mau ngomong apa Beb? Koko John udah baik banget sama Jessica. Tapi sorry, kita harus putus. Oh, apanya putus? Koneksinya? Enggak gini lancar gini Beb. Wifi-nya kok lancar banget gini loh. Mana kok putus-putus mana? Maksudnya kita putus. Kita Beb? Kitanya yang putus. Ya. Jessica udah gak sanggup lagi. Mungkin ini yang terbaik buat kita berdua. Loh, kok bisa jadi gini sih Jess hari ini? Kenapa? Itu terbaik buat kamu, kalau putus lah buat Koko John. Apa baik-baiknya? Gak ada baik-baiknya Jess. Koko ini salah apa sama kamu Jess? Selama ini Koko udah berusaha jadi pria, jadi cowok yang paling baik buat Jessica seorang. Kurang apa coba Koko ini, kurang apa? Ngomong Jess. Jess. No. Bukan Koko yang salah. Koko adalah pria yang terbaik yang pernah Jessica kenal. Tapi mungkin kita belum berjodoh. Jodoh Jess, kamu ngomongin soal jodoh. Gak bisa Jess, jodoh itu tetap harus diperjuangkan juga. Gak bisa yang namanya jodoh itu tiba-tiba jatuh dari langit. Kalau itu tuh namanya bidadari. Ya walaupun kamu kayak bidadari sih buat Koko. Tapi Jess, come on lah, kita tuh udah 3 tahun. 3 tahun bareng-bareng. Itu bukan waktu yang sebentar Jess, itu waktu yang lama. Dan kita kalau berjuang sama-sama buat hubungan kita pasti bisa Jess. Ayolah, come on please. Ya. Iya kok, tapi masalahnya... Masalahnya itu apa Jess? Dari tadi kamu gak ngomong masalahnya apa, Koko mana ngerti, bilang dong Jess masalahnya di mana? Masalahnya aku udah gak cinta lagi sama Koko. Hah? Sorry, tapi Jessica udah ketemu sama cowok lain yang bisa ngisi kekosongan hati Jessica. Cowok lain Jess? Yang Koko gak pernah bisa isi. Kamu tuker Koko sama bule ya? Sama bule? Iya kok, sorry. Duh kok gitu sih Makanya Jess? Jessie minta putus. Karena Jessie tahu pasti Koko akan dapat yang lebih baik daripada Jessica. Jessica Enggak. gak mau Koko lebih sakit lagi. Enggak Jess, tunggu. Sorry kok, sorry. Jess? Bye. Jess, tunggu Jess. Aduh Jess, kenapa kamu main mati-matiin gitu Jess? Aduh. Kamu tuker Koko sama bule ya? Rugi kamu Jess. Mendingan sama Koko tiap hari makannya nasi. Kalau sama bule kamu makan keju, tambah gendut kamu Jess. Aduh Jess, ya ampun Tuhan. Ini hari Natal, status berubah jadi jomblo di hari Natal. Apa kata dunia Tuhan? Ya ampun, kalau teman-temanku semua ke gereja gandeng pacarnya. Ditanya pacarnya mana, ada. Sekarang aku harus ngomong apa sama temanku Tuhan? Gandeng siapa aku juga ini, aduh.
Rasanya diputus di hari Natal sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Panas kena hatiku, sakitnya tuh di sini. Kau menduakan aku. Sakit, sakitnya tuh di sini. Sakit, sakitnya tuh di sini. Aduh, ini iPad apa-apaan lagunya muter-muter itu sendiri. Ganti lagu. iPad model apa sih ini? Lagu yang lain please. Lagu yang mana ya? Ini aja ya. Aduh. Kalau kayak gini jadinya tenang ya. Ya walaupun memang lagu Bersamamu Bapa itu kayak lagu jomblo sejati gitu ya. Bersamamu Bapa, gak ada bersamamu Jessica. Aduh gimana ini Tuhan, tetap aja walaupun lagunya Bersamamu Bapa, aku tetap rasanya gimana Tuhan, jomblo di hari Natal itu. Aduh sudah, tapi ini sudah telat, sudah jam berapa ini, aku mau pelayanan ke gereja. Daripada aku pusing-pusing sendiri, mendingan aku berangkat sekarang ke gereja. Aduh. Good morning, Yang. Merry Christmas. Hai sayang, Merry Christmas tuh. Gak terasa ya, waktu cepet banget berlalu. Sekarang udah Natal lagi. Iya ya Yang, nggak terasa ya, kita sudah menikah 7 tahun. Dan ya Yang, masih tetap cantik seperti pertama kali kita ketemu. Ah, Yayang bisa aja. Loh, serius Yang? Tapi sorry ya Yang. Loh, sorry kenapa? Sorry karena aku belum bisa membahagiakanmu sepenuhnya. Seandainya saja Yayang menikah dengan pria lain, mungkin Yayang lebih bahagia sekarang. Dan pastinya Yayang sudah jadi ibu. Semua ini salahku. Yayang gak boleh ngomong kayak gitu. Kebahagiaan kita tidak diukur dari kita punya keturunan ataupun punya segala sesuatu. Setelah kita menikah, kita sudah menjadi satu Yang. Gak ada lagi kata kamu ataupun aku. Yang ada hanya kita Yang. Dan Yang harus ingat, kebahagiaan itu pilihan. Dan memilih Yayang adalah pilihan yang terbaik dalam hidupku. Pilihan yang terbaik, meskipun aku tidak bisa memberikan keturunan, Yayang, aku ini mandul ya, aku mandul. Yayang bukan pria mandul. Bagiku Yayang suami yang terbaik. Yang setia, sabar, baik, dan sahabat yang dapat aku andalkan. Dan Yayang tahu, aku selalu ingat janji nikah kita. For better and for worse. Ya, aku berjanji untuk selalu setia, mendampingimu seumur hidupku. Baik dalam suka maupun duka,
susah maupun senang. Yang, thank you so much ya. Seringkali aku down. Ya yang, jangan bosan-bosan ya untuk selalu nguatin aku. Oh ya yang, bagaimana kalau kita adopsi anak saja? Loh, Yang udah nyerah. Iya, bukannya begitu yang. Tapi mau bagaimana lagi? Ya yang ingat kan kata dokter. Dokter bilang kalau benihku yang subur itu hanya 3% ya. Itu angka yang kecil sekali. Ya Yang, aku tahu 3% itu angka yang sangat kecil. Tapi bukan berarti mustahil kan? Bukan berarti nggak mungkin kan? Dan aku masih sangat berharap kita akan punya anak sendiri Yang. Dan aku sangat yakin akan hal itu. Oke, kalau itu maumu yang. Kita lupakan saja tentang adopsi itu. Oh iya yang, kita kan mau Natalan yang, gereja yang. Oh iya. Ayo cepetan siap-siap. Oke. Tahu kan Mawar Sharon, kita harus datang 1 jam di awal. Kalau enggak bisa-bisa kita parkir di Tegal Sari tuh yang. Iya Yang, aku siap-siap dulu ya. Tapi ya Yang harus janji ya. Gak boleh terlalu dipikirkan. Oke? I love you Yang. Aku siap-siap dulu ya. Oh iya Tuhan. Ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Karena seringkali aku berdoa meminta apa yang aku ingini. Sehingga seringkali aku lupa Tuhan untuk bersyukur padamu. Bersyukur untuk istri yang baik. Istri yang cantik. Ampuni aku Tuhan. Istri yang bisa menerima aku apa adanya. Oh God. Thank you. Thank you for everything God. Ya, Ya, Samuel ya. Samuel. Positif. Samuel. Oh God. Thank you God. Samuel. Ini kado Natal terindah buat kami. Oh. Thank you. Harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan ya. Thank you God. Thank you Lord. Mama cantik sekali. Iya sayang, Mama kan mau pelayanan. Jadi Mama harus kasih yang terbaik. Happy Merry Christmas. Merry Christmas Auntie. Merry Christmas, Auntie. Sim, udah gede ya sekarang. Iya, kamu sendirian? Suami di mana? Iya, suamiku lagi jemput mama sama papa di airport. Mereka kan datang dari luar pulau. Tapi setiap Natal mereka selalu datang ke sini. Mereka mau celebrate Christmas bareng-bareng. Oh, I see. Mama aja tuh anak mama masih punya papa, mama. Tiap tahun kita juga kayak gitu kan, Ma. Tapi tahun ini nggak bisa kumpul sama opa.
Tuhan, kenapa Engkau harus panggil Papa pulang di saat suasana Natal ini, Tuhan? Di saat semua orang berkumpul untuk merayakan bersama-sama dengan keluarga, aku harus kehilangan Papa, Tuhan. Ini sangat berat buatku, Tuhan. Karena menjelang Natal, biasanya kami akan berkumpul bersama dan makan bersama, di mana Papa akan pimpin kami untuk berdoa. Tapi tahun ini, tidak ada lagi figur Papa yang akan menuntun kami. Tuhan, berikan aku kekuatan, Tuhan. Aku gak sanggup. Aku sangat menyayangi Papa, Tuhan. Tolong, Tuhan. Mama kok nangis? Enggak, sayang. Mama cuma keinget Opa. Opa kan baru seminggu yang lalu meninggal. Mama kangen sama Opa. Biasanya kan kalau Natal kita selalu kumpul sama-sama. Loh, kata Mama, Opa udah senang sama Tuhan Yesus di surga. Iya, Nak. Opa udah sehat di sana. Opa udah gak perlu lagi di kemo, gak perlu disuntik. Udah gak ada lagi bawa rumah sakit. Kasihan Opa, Be. Opa udah sehat di sana. Bahkan Opa bisa langsung ketemu Tuhan Yesus. Ma, kita masih bisa ketemu Opa lagi nggak? Bisa, Nak. Semua orang pasti akan meninggal. Tapi buat orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, mereka akan dibawa ke surga. Iya, ke surga. Nanti Aping, Mama, Papa, kita bisa ketemu Opa lagi di surga. Ya kan? Hore, berarti aku bisa main lagi dong. Main lagi sama Opa. Iya, surga itu suasana Natal selamanya. Menyenangkan sekali. Ceh, sudah ditunggu untuk ganti kostum sama hairdo. Oke, thanks ya. Aping, Mama siap-siap dulu ya. Aping sama Papa dulu deh di depan ya. Ntar lagi Mama tampil. Aping doain Mama ya. Ya, doain Mama ya. Ya, Ma. Mama harus semangat. Mama nggak boleh sedih. Semua orang melihat Mama. Opa, Tuhan Yesus juga melihat Mama. Iya, Aping. Iya, sayang. Oke. Dadah, Aping. Dadah, Ma. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikanku kekuatan di saat aku sangat membutuhkannya. Engkau memberikanku pelajaran lewat anakku. Aku tahu sekarang Tuhan, rancangan-Mu tetap yang terbaik buatku dan Papa. Aku tahu Kau sudah mengangkat penderitaannya. Please jagai Papa Tuhan, di surga sampai kita ketemu kembali. I miss you, Papa. Tuhan Yesus, di hari Natal ini semua anak biasanya diberikan kado. Tuhan, Rani berdoa, Rani cuma minta satu kado, yaitu di hari Natal ini Papa pulang. Tuhan, Rani cuma kepingin bisa lihat Papa lagi seperti dulu. Rani gak kepingin mainan atau boneka, Tuhan. Rani cuma kepengen bisa dipeluk Papa lagi seperti dulu. Tuhan, kalau Tuhan bisa bawa Papa pulang, Rani janji akan jadi anak yang baik dan dengar-dengaran. Dan juga Rani percaya Tuhan akan jawab doa Rani. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Rani. Merry Christmas sayang. Mama sayang sama Rani. Iya Ma, Rani juga sayang sama Mama. Merry Christmas tuh Ma. Rani kenapa sedih? Iya, tadi Rani berdoa sama Tuhan Yesus kalau di hari Natal ini Papa pulang dan bisa kumpul lagi sama kita. Rani, lihat
Mama, Rani tahu kan, Mama sudah nggak pulang selama 2 tahun. Mama juga nggak tahu di mana Papa sekarang, Nak. Rani masih berharap Papa buat pulang. Iya, Ma. Kan gak ada salahnya kalau Rani berharap sama Tuhan Yesus. Kakak Ege juga ngajarin kalau kita boleh minta apapun sama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil, Ma. Iya, Rani. Gak ada yang mustahil. Ya sudah, Rani jangan sedih lagi ya. Rani ingat kan, hari ini hari Natal. Tetap ada yang bisa kita syukuri dari apapun yang terjadi sekarang, Nak. Ayo Rani, kita siap-siap ke gereja. Rani belum makan kan? Ayo makan dulu. Iya, Ma. Tapi Mama gak usah sedih lagi ya. Ada Rani yang selalu temenin Mama. Ada Tuhan Yesus, Ma. Iya Rani, Tuhan juga kasih anak yang paling baik buat Mama. Mami sayang banget sama Rani. Devina ada salahnya. Iya sebentar. Kamu? Kenapa kamu pulang? Tunggu sebentar, Lan. Lani. Lan. Lan. Aku akan menjelaskan semuanya padamu, Lan. Dengarkan dulu penjelasanku. Kamu pulang hanya akan menyakiti anakmu saja. Aku tahu, Lan. Pergi kamu. Lan. Aku tahu aku salah, Lan. Kamu berhak memukulku, Lan. Kamu berhak marah padaku, Lan. Aku bukan suami yang baik buat kamu. Dan aku belum jadi ayah yang baik buat Rani, Lan. Aku pergi dan mencari kenikmatan yang hanya sesaat. Tapi aku lupa yang terpenting dalam hidupku, yaitu kalian, keluarga aku, Lan. 2 tahun! 2 tahun kamu meninggalkan aku dan Rani. Kemana kamu? Lan, aku janji kali ini aku akan memperbaiki kesalahanku selama 2 tahun itu, Lan. Aku mohon padamu, Lan. Aku gak bisa pergi kamu sekarang. Lan. Mama. Papa. Rani. Rani kangen sama Papa. Rani gak mau dibilangin gak punya Papa. Enggak, Rani. Papa gak akan biarkan Rani seperti itu. Lan. Lan. Aku minta maaf, Lan. Aku tahu aku salah. Tapi izinkan aku memperbaiki itu, Lan. Kamu gak tahu bagaimana susahnya hidupku dan Rani. Pergi kamu sekarang. Lan. Lani. Pergi. Lan. Lan. Lani. Lan, buka pintunya, Lan. Lan. Maafkan aku, Lan. Pergi. Gak bisa Rani, gak bisa. Lani, maafkan aku. Kenapa? Kamu pulang di hari Natal. Itu karena Natal adalah saat terakhir kita ke gereja bersama, Lan.
cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, He cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, He cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. All the world He cannot shoulder. I know my brother that He will carry you. Oh, if He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. If He carry the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. He will carry you. Carry the weight of the world.
sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk mereka juga. Haleluya. Thank you. Sebelum duduk, saya ingin kita mengucapkan selamat Natal satu sama lain. Kalau Anda datang dengan keluarga, Anda juga bisa peluk mereka ya. Dan katakan gini, selamat hari Natal, senengnya itu di sini. Silakan. Kalau Anda dengan keluarga, ambil kesempatan emas ini, peluk mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Shalom. Senang berada di sini pada hari Natal. Ini adalah rumah. Tidak ada tempat lain yang kami ingin hari ini berada di mana kecuali bersama dengan keluarga Tuhan. Sungguh suatu kesukaan. Saya yakin kita datang ke gereja dengan latar belakang yang berbeda-beda. Setiap orang punya pergumulan yang tak sama. Saya juga 100% pasti bahwa di sini masih ada banyak orang yang dirudung masalah. Ini kabar baiknya. Natal itu adalah pengharapan. Yesus datang untuk bersinar di dalam kegelapan. Dengan kata lain, Natal mengingatkan kita untuk tidak pernah putus asa, apalagi kecewa dalam hidup ini. Tuhan belum selesai. Saya mendapatkan suatu firman untuk saya bagikan yang berhubungan dengan persoalan hidup kita. Saya yakin Tuhan mau menjawab pergumulan Anda, yang percaya katakan amin. Apalagi Natal itu berdempetan, berdekatan dengan memasuki tahun baru. Banyak kita di tahun ini haven't made it atau belum berhasil, belum sukses. Kita belum bisa keluar dari permasalahan kita, belum bisa kalahkan rintangan kita. Enggak apa-apa, ada tahun depan, Tuhan masih mau bekerja. Adalah suatu pemikiran yang salah kalau kita berpikir kita hanya bisa bahagia jikalau persoalan kita selesai hari ini. Siapa sih gak mau keluar dari problema? Siapa tidak mau keluar dari pergumulan? Tapi kalau kita baru bisa bersuka cita, apalagi bersyukur memuji Tuhan, kita hanya bisa mengucap syukur apabila kita tidak punya persoalan. Nanti kita hidup jadi orang yang up and down, roller coaster selalu. Gak pernah stabil. Ambil keputusan. Harapanmu hari ini di dalam Yesus. Persoalan itu datang silih berganti. Sebentar ada, sebentar tidak ada, sebentar datang, sebentar pergi. Kalau kita lekas-lekas tergesa-gesa untuk keluar dari sebuah problema, kemungkinan besar masalah baru akan datang dan tiba. Dan yang namanya problem tidak pernah kenal waktu. Dia nggak lihat tanggal 25 atau Natal, dia nggak pernah cuti. Dia tetap datang saat liburan. Tapi kalau kita hari ini mengalami sesuatu yang tidak mengenakkan, taruh harapan itu pada Tuhan. Tuhan itu bukan hanya Allah yang bersama dengan kita ketika cuaca cerah. Tuhan adalah Allah yang bersama dengan kita juga ketika kita di lembah. Itulah sebabnya Yesus itu baik. Dia bukan hanya Tuhan kita waktu up, dia juga Tuhan kita waktu down. Coba saya akan bicara terus tentang hal ini kepada Anda sambil buka beberapa ayat yang saya siapkan di depan layar LED. Nanti terakhir baru kita baca Alkitab bersama-sama. Sekarang kita lihat dulu Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10. Lihat ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Ini pengharapan di hari Natal. Tuhan belum selesai dengan kita. Jangan pernah hukum seseorang yang masih belajar. Jika ada suara di hatimu yang mendakwa dirimu dan berkata, hukumlah diri sendiri, bencilah dirimu sendiri. Jangan ampuni kesalahanmu. Suara itu bukan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak pernah menghukum orang yang masih belajar. Orang yang masih dalam proses Tuhan. Karena kita belum berakhir, jiwa masih dikandung raga. Kita masih hidup di dunia ini, berarti masih ada kesempatan lagi. Akhir suatu hal lebih baik loh daripada awalnya. Gak peduli kesalahan apa yang telah kita lakukan selama sepanjang tahun ini. Kalau hari ini kita mau berputar berbalik pada Kristus, ada harapan. Sebab akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Tuhan belum selesai dengan kita. Karena Tuhan belum kelar, jangan cepat-cepat komentar. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Maunya sih langsung keluar dari persoalan.
Siapa sih nggak mau selesaikan persoalannya? Tapi kalau belum waktu Tuhan, jangan tergesa-gesa, jangan paksa Tuhan. Untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Semuanya itu indah pada waktunya. Yang penting panjang sabar. Kita sudah berdoa. Kata Paulus, 3 kali aku berdoa minta duri dalam daging ini tercabut pergi. Tapi ternyata jawaban Tuhan hanyalah ini. Cukup kasih karuniaku bagimu. Artinya kasih karuniaku tidak pernah tercabut dari dirimu sekalipun kau masih berduri di dalam dagingmu. Panjang sabar itu lebih baik daripada tinggi hati. Sebab waktu kita sabar dalam persoalan, kita akan mendapatkan hikmat yang gak kelihatan. Akan muncul sebuah pewahyuan yang tidak pernah kita duga. Orang yang tenang berpikir lebih jernih. Tuhan ingin kita dengar-dengaran. Saya menyampaikan sebuah kabar. Pengharapan di hari Natal ini. Jangan cepat-cepat lemparkan handuk putih tanda menyerah. Jangan menyerah terlalu dini. Tuhan belum selesai dengan hidupmu dan dengan hidupku. Gak perlu juga perfeksionis. Perfeksionis itu gak berguna. Berguna kalau untuk yang di depan kita mau sempurna. Kita harus kejar kesempurnaan itu kata Paulus. Tapi perfeksionis itu selalu menoleh ke belakang. Itulah sebabnya itu bukan kesempurnaan. Tapi kecacat celaan dalam karakter kita. Perfeksionis namanya. Sebab kita selalu membandingkan kita dengan diri kita atau dengan orang lain di belakang kita. Kita gak akan kemana-mana. Tidak ada pengharapan kalau kita menoleh ke belakang. Ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati. Karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Apalagi marah sama Tuhan. Apakah kita berhak sebagai manusia marah sama yang Maha Kuasa? Jangan lekas-lekas marah. Ketika dalam masalah jangan mudah menuduh Tuhan yang memberi kita persoalan ini. Jangan membenci Tuhan dan berkata engkau gak adil. Mau adil, kalau kita mau adil kita masuk neraka karena upah dosa ialah maut. Dan Anda dan saya adalah orang berdosa. Jangan lekas marah. Orang yang marah apalagi marah sama Tuhan dihinggapi kebodohan. Ayat 10 berkata, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I long for yesterday. Gitu-gitulah. Mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasar hikmat engkau menanyakan hal itu. Orang yang melulu menoleh ke belakang dan berkata dan mengandai-andai dalam hatinya, oh kemarin lebih enak dari hari ini ya. Orang itu tidak mengubah apa-apa situasi hidupnya. Kalau Anda dan saya berkata demikian, bukan dari hikmat kita mengatakannya. Dengan kata lain, kalau kita punya hati kayak begini, we can improve nothing, we can help nothing. Kita nggak bisa membantu apa-apa, nggak bisa mengubah apa-apa. Bahkan kita tidak bisa mengubah sesuatu apapun sehasta sejengkal tanah di depan kita. Bapak Ibu Saudara, ini hikmat Allah di Natal ini. Pengharapan hanya ditemukan di depan. Di depan, jalan Tuhan itu hanya depan, belakang nggak ada gunanya. GPS Tuhan itu bukan barat, timur, utara, selatan. GPS Tuhan hanya tahu satu jalan. Kalau Anda naik mobil sama Tuhan, dia nggak punya mobil itu nggak punya huruf R-nya atau reverse. Giginya cuma satu, depan. Gigi 1, 2, 3, 4 atau 5. Tidak ada gigi belakang ke belakang, nggak ada. Gigi 1 pun kalau Anda tidak melaju kencang, hari ini Anda merasa seperti stuck atau tertahan di tempat. Berjalan berputar-putar di padang gurun, lebih baik saya di padang gurun berputar-putar daripada saya kembali ke Mesir. Seringkali kita nggak mengerti cerita tentang Israel itu kan. Lebih baik saya 40 tahun berputar-putar di padang gurun, minus pemberontakan. Jangan memberontak sama Tuhan seperti orang Israel zaman dulu. Mending saya putar-putar 40 tahun di tempat, jalan dan baris di tempat dengan Tuhan daripada kembali ke Mesir menikmati makanan mereka. Mungkin di beberapa orang dirasa di sini pekerjaannya nggak kemana-mana, stuck. Aku itu sudah berharapnya ke sini loh, sampai sekarang masih di sini. Tetaplah di sana. Jangan tergesa-gesa keluar. Toh Anda sudah berusaha, kan bukan pilihan Anda, belajarlah berserah. Lain cerita kalau kita belum berusaha, itu namanya kita masih punya PR yang belum kita kerjakan. Kita belum maksimal. Tapi kalau kita sudah berusaha, sudah berdoa, masih di sana. Kemungkinan Tuhan masih memproses kita belum selesai di area itu. Amin Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Kalau gigi Tuhan 1, ya 1. Mending sama Yesus 1 daripada maunya ngebut di jalan tol langsung gigi 5. Tapi yang pasti,
Pengharapan hanya ditemukan di gigi ke depan, tidak ada reverse atau ke belakang. Atret itu nggak ada di kamus Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, coba katakan kanan kirinya, atret itu nggak ada di mobilnya Tuhan. Anda dan saya mau ke 2015, pastikan selalu maju, bukan atret. Amin. Kita lihat sekarang Pengkhotbah pasal 7 ayat 13 dan 14 bunyinya demikian. Ini hikmat-hikmat pengharapan di hari Natal ini, finding hope through your problems. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Perhatikan ini, perhatikanlah pekerjaan Allah. Jangan perhatikan selokannya. Daripada pakai energi untuk mengeluh, lebih baik pakai energi dan tenaga yang sama untuk belajar sesuatu. Tuhan, aku mau memperhatikan pekerjaanmu. Pekerjaan di sini bukan ministry. Pekerjaan di sini adalah pembentukan karakter kita dari Kristus. Roh Kudus sedang memproses kita. Tuhan, aku memperhatikan jalan rayamu. Aku perhatikan pekerjaan Allah. Aku gak mau perhatikan jalan-jalan kecilnya, gang-gangnya. Aku gak mau perhatikan selokan. Aku perhatikan pekerjaan Allah. Kerjakan di dalam diriku apa yang berkenan kepadamu. Kalau aku masih berjalan di tempat di padang gurunku, di tahun 2015 memasuki 2015 ini aku di belakang targetku. Tadinya aku berharap bulan Desember 2014 nanti, waktu aku berharap tahun yang sebelumnya, tahun lalu, aku berharap aku sudah mencapai ini dan itu. Ternyata belum Tuhan. Aduh Tuhan, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Memperhatikan pekerjaan Allah. Jangan menyalahkan dia, tapi tanya dengan dia. Tuhan, kerjakan. Kalau nggak bisa tanya, nggak tahu mau tanya apa lagi, nggak ngerti, cukup berserah, tunduk dan berkata, kerjakan di dalam diriku whatever you're pleased. Apapun juga yang berkenan kepadamu, kerjakan di dalamku. Perhatikan pekerjaan Allah. Sikap hati begitu jauh lebih berguna. Ayat yang ke-14, pada hari mujur bergembiralah. Tapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Paling tidak ada satu berkah dari sebuah masalah dalam hidup kita yang belum pernah selesai di hidup kita adalah kita belajar taat dan berserah. Supaya kita tidak bisa melihat apa yang di depan, bukan berarti Tuhan mau main petak umpet dengan kita. Tapi Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak gampang. Orang dunia nggak punya. Belajar berserah. Tahun 2015 ini nubuatan. Catat di dalam hatimu. Orang yang berhasil tahun depan adalah orang yang bersandar pada Tuhan. Orang yang di tempat ini tak peduli kita punya berapa banyak duit. Orang yang taruh percaya pada kekayaannya akan kecewa tahun depan. Saya nubuatkan dalam nama Yesus, orang yang taruh keyakinannya pada koneksinya pasti akan gigit jari ujungnya. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Allah semesta alam. Tahun depan yang berhasil bukan orang yang berbuat banyak, tapi orang yang percaya banyak. Saya nggak ngatakan ini berarti kita bisa percaya tanpa perbuatan. Iman tanpa perbuatan dalam mati loh ya. Bapak Ibu Saudara jangan salah sangka, saya nggak ngajarkan kemalasan. Saya sendiri orang yang sangat rajin. Bulan Desember semua slow down, saya belum slow down hingga hari ini. Belum slow down. Saya ngelembur, saya kerja keras. Nggak kalah dengan sebagian besar orang di tempat ini. Namun Tuhan ingatkan saya, Philip, bukan jeripayamu, bukan usahamu, bukan belajarmu, bukan ini dan itu. Kau akan kuberkati atau tidak, kuangkat atau tidak, kupakai atau tidak berdasarkan bukan perbuatanmu yang banyak, tapi berdasarkan percayamu yang banyak. It is not in doing. Christianity is being before it's doing. Kekristenan itu percaya dulu, baru berbuat sesuatu. Have you believed God rightly? Sudahkah kita, Anda dan saya percaya kepada Tuhan dengan cara yang berkenan kepadanya? Atau selama ini kita masih diam-diam di hati, menyimpan rasa tidak suka dengan Tuhan. Karena kita kira dia yang memberi kita pencobaan. Padahal ayat firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 13 munculkan. Yakobus 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebagian di antara kita masih menyalahkan Tuhan atas beberapa perkara. Tuhan diberikan perkara pidana. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Catat itu, jangan pernah berubah pikiran. Jangan pernah tanya lagi. Ya, iya, tidak, tidak. Firman Tuhan jelas. Lebih dari itu dari setan. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi mulai hari ini, kalau kita dirudung penyakit, jangan salahkan Tuhan Yesus. Kenapa kau beri aku kanker? Tuhan tidak memberi engkau kanker.
Kalau papa mama cerai, jangan berkata, kenapa Tuhan cerai? Kenapa Tuhan biarkan papa mamaku cerai? Itu karena kedegilan, kekerasan hati suami istri. Justru pakai tenaga dan energi Anda itu, daripada untuk menyalahkan Tuhan, pakai energi yang sama untuk memohon pertolongannya. Kenapa tidak? Pakai tenaga yang sama, daripada kita mengeluh, pakai untuk bersyukur. Jauh lebih berguna Bapak Ibu. Jauh lebih berguna. Satu syukur lebih menggerakkan hati Tuhan 7.777 kali dibandingkan 1 juta keluhan. Kalau kita mengira kita bisa mengeluh dan mendapatkan perhatian Tuhan, bisa sih. Mungkin setelah kita mengeluh 1 juta kali. Tapi 1 kali bersyukur menggoncangkan penjara di Filipi. Pakai tenaga yang sama. Daripada untuk merengek, pakai untuk mendekat padanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa tidak lagi mencurigai Tuhan, menuduh dia apa-apa, kita nggak memfitnah Allah. Karena dia melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan sama sekali, kita salahkan dia. Kalau kita bisa punya hati yang damai dengan Allah, lebih damai dan berani kita berdoa. Apalagi kalau kita bisa menangkap isi hatinya yang mulia, kita nggak menaruh curiga, pikiran kita kepada Kristus selalu positif, selalu. Yeremia 29 ayat 11 berkata, karena aku tahu rancangan apa munculkan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, tangkap dengan iman. God is all positive towards us. Allah itu selalu positif terhadap kita. Bahkan ketika dia izinkan sebuah perkara yang tidak mengenakan terjadi di hidup kita, itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk menguatkan iman kita. Allah kalau mengizinkan suatu ujian, itu bukan untuk menghancurkan hidup ini, tapi untuk membangkitkan iman anak-anaknya. Dia selalu dalam pikirannya, selalu punya maksud mulia buat kita, yaitu untuk membangun hidup kita, bukan meruntuhkannya. Kalau kita bisa punya pikiran yang tanpa curiga dengan Tuhan, hati ini mudah berdoa, dan doa kita tanpa rintangan. Ayat 12 berkata, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ini diteguhkan di perjanjian baru di 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 21 sampai 23 bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, perhatikan ini. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, apalagi hati kita menuduh Tuhan. Jikalau hatimu dan hatiku tidak menuduh Tuhan, maka kita punya keberanian percaya untuk mendekati Allah. Kalau kita menuduh dia, kita jadikan dia musuh kita. Sedangkan yang kita butuh ini kawan, bukan lawan, karena kita butuh pertolongan. Tapi kalau hati kita nggak menuduh Tuhan, kita nggak memfitnah Tuhan melakukan sesuatu yang dia tidak lakukan, malah justru kita bisa kompak sama Tuhan untuk mengerjakan apa yang belum selesai di hidup kita. Ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Seperti kata Rani tadi, gak ada salahnya kan berharap sama Tuhan melalui doa. Kakak Eagle Kids pun berkata. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan padanya. Tunggu sebentar, ayat 22 ditahan. Menuruti perintahnya. Apa perintah Tuhan? Kalau kita bilang perintah selalu urusannya perbuatan. Coba perhatikan ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Berhenti di sana. Matikan ayatnya. Wow, itu perintah Tuhan. Itu perintah Tuhan. Supaya kita percaya kepada nama anaknya. Apa maksudnya? Maksudnya begini loh. Ini bahasa versi sehari-harinya. Ini perintah Tuhan. Percayalah kepada anaknya tanpa curiga. Maka engkau akan punya keberanian percaya berikut selanjutnya untuk berdoa dan dijawab doamu itu dengan cara yang ajaib. Amin Bapak Ibu, Saudara. Ini luar biasa. Sekarang saya nggak lihat Tuhan sebagai lawan, musuh yang mau menghancurkan saya. Dia seolah-olah Sinterklas atau Sinterpit yang pegang pecutan. Dia siap untuk kasih saya penyakit, kasih saya pencobaan,
kasih saya masalah keuangan, kasih saya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mengajari saya rendah hati. Tuhan gak demikian. Tuhan mau ngajari rendah hati tinggal berfirman. Gak perlu kasih kita persoalan. Tapi kalau kita ngalami persoalan, jadikan Tuhan kongsian. Gak mungkin lah seorang pengusaha berani ngajak musuhnya yang dia masih curiga mau berbuat jahat sama dia, diajak kongsian bersama. Gak mungkin. Kenapa kita dengan Tuhan gak bisa berjalan bersama? Bukan Tuhan yang gak mau, kitanya yang curiga. Dosa pertama Adam dan Hawa, dosa pertama manusia itu curiga. Adam dan Hawa merasa Tuhan sembunyikan sesuatu yang terbaik dari dia. Dibukalah lacinya, ternyata gak ada apa-apa, hanya ada kematian. Dosa pertama manusia itu curiga. Itulah sebabnya hingga hari ini iman orang percaya diserang bertubi-tubi oleh setan. Karena dia tahu, kalau dia bisa buat kita percaya kepada Tuhan dengan rasa curiga, iman kita gak ada giginya. Apapun yang kita minta tak akan ada ujungnya. Berarti kuncinya untuk pemulihan hubungan dengan Allah adalah kembali ini, turuti perintahnya, percayalah kepada anaknya tanpa pikiran negatif terhadapnya. Ini indah. Ini pewahyuan dari Roh Kudus. Kalau kita bisa lihat Tuhan sebagai kawan, lebih gampang untuk kongsian. Kita bukan kongsian untuk bisnis, untuk ini itu, tapi untuk segala sesuatu dalam segala perkara. Karena itu Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya suka kata turut bekerja, itu kerjasama, itu kongsian. Turut bekerja, ini notarisan. Bahkan Roma 8 ini menjelaskan notarisan itu materainya bukan 6.000. Materainya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Dan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam perkara yang baik maupun buruk. Perkara yang indah maupun menyakitkan. Bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Indahnya jadikan Yesus rekan kerjasama. Bapak Ibu Saudara, inilah panggilan Tuhan. Khotbah saya hari ini bukanlah 5 langkah bagaimana untuk bisa mengusir lalat ini. Khotbah saya hari ini bukan tentang 5 langkah bagaimana bisa berbuat ini atau itu. Khotbah saya sore ini, siang ini, sederhana. Apa itu? Bagaimana kita bisa kerjasama dengan Tuhan di tahun 2015. Gimana kita bisa kerjasama dengan langgeng dengan Kristus, anak Allah, putra mahkota, CEO sorga. Kalau kita gandeng Dia, kita tidak akan menyesali keputusan itu. Siapa di sini yang mau kerjasama dengan Tuhan dalam segala perkara di tahun yang akan datang? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Dan inilah keyakinan iman itu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Roma 8 ayat 31. Ini keyakinan iman itu. Inilah pengharapan Natal kita. Inilah iman kita di tahun baru. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri turun ke palungan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, semua yang kita perlu dan kita butuh, termasuk yang kita inginkan, ada di dalam hatinya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Penganiayaan atau uang dicak orang? Nggak ada ya, kurang lebih demikian. Atau kelaparan, atau PHK, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pecah rumah tangga, atau pedang, atau apa? Atau kanker stadium 3. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Katakan amin.
Tuhan bilang di ayat ini bahwa kita pasti keluar dari masalah kita dengan gilang gemilang. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan hanya keluar dari masalah itu, kita akan membantu orang lain keluar dari masalah mereka. Kita akan jadi konselor Tuhan. Pegang ayat itu adalah janji untuk kita. Ketika kita jadikan Tuhan kongsian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Tetap tersenyum. Nyanyikan sama-sama. Dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Taruh kata-kata ini di dalam dada. Ini keyakinan iman kita. Hidupku dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuhkanku. Katakan dengan iman. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Kita akan nyanyikan lagu ini. Ini seperti ayat Roma 8:31 yang kita baca tadi. Kita nyanyikan sebagai sebuah lagu. Tetap tersenyum dikala ku lemah, sebab Tuhan besertaku. Jangan tunggu selesainya sebuah masalah. Tuhan beserta sudah bisa membuat kita tersenyum hari ini. Dari lumpur dosa, pulihkan dan sembuh. Angkat tanganmu, terimalah mujizatmu bagi tahun yang akan datang. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Ku percaya mujizatmu tak menjadi lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janji. Sekali lagi, ku percaya. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi, sebab tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Engkau Tuhan tepati janjimu. Haleluya, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan pada Tuhan. Kita sambut berkat-berkatnya di tahun yang akan datang. Kita sambut mujizatnya di tahun yang akan datang ini. Kita terima dengan iman. Tepuk tangan ini adalah langkah perbuatan iman kami. Kami terima untuk keluarga kami, keuangan kami, pernikahan kami, kesehatan kami, untuk gereja kami. Oh, kami terima untuk perizinan. Kami terima segala yang kami butuhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Come on, ku percaya. Come on, ku percaya mujizatmu pasti terjadi. Tiada yang tak mungkin bagimu. Ku percaya mujizatmu
Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji-Mu. Engkau Tuhan tepati janji. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Haleluya, praise the Lord. Silakan duduk, selamat hari Natal. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. The thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees.
Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menghayati arti Natal yang sebenarnya. Natal merupakan kesukaan besar, kasih dan kepedulian Tuhan untuk menyelamatkan kita semua yang berdosa dan berdampak kepada dunia. Yakinlah bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Tanggalkan manusia yang lama, kehidupan yang lama, paradigma yang lama, untuk kita hidup di dalam kekudusan. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik untuk semua. Dia memulai yang baik bagi kita, meneruskan sampai akhir dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memulai semuanya tidak hanya sementara, tapi Dia akan berkarya terus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali yang segera akan tiba. Saat ini Tuhan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Bertobatlah. Apa yang engkau lakukan untuk saudaramu yang paling hina di dunia ini, sama dengan engkau melakukan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, dan mengampuni. Ingatlah bahwa manusia sering menilai orang sebatas apa yang di depan mata, penampilan, kesuksesan, kekayaan, dan sebagainya. Tapi Tuhan menilai melihat hati. Karena Tuhan mau kita memasuki 2015. Tuhan mempersiapkan hati yang sudah diubahkan agar kita bisa dan siap menghadapi tahun 2015. Tahun yang penuh dengan tantangan. Tapi kalau hati kita sudah disiapkan, kita memperbesar kapasitas hati kita untuk menampung setiap anugerah Tuhan. Kita akan melewati dengan damai dan sukacita. Tuhan tidak lihat masa lalu kita, tapi Tuhan lihat adakah hati saudara berkenan. Hati yang mau berubah, hati yang bijaksana, hati yang taat, hati yang tekun dan setia, murni dan kudus, dan hati yang percaya kepada janji Tuhan. Karena itu jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ memancar seluruh kehidupan. Dari dalam hati, kalau yang sudah dikuduskan, kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kuatkan, teguhkan hatimu, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan mau untuk kita memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Tahun 2015 kita harus dekat, melekat kepada Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang bisa memisahkan, tidak ada satupun yang bisa menghalangi kasih Kristus kepada kita dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan akan meluputkannya, Tuhan akan membentengi kita dari segala macam bahaya. Karena hati orang percaya akan dibenarkan, sehingga dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena itu carilah selagi ada waktu sumber berkat, bukan berkat. Kalau kita cari sumber berkat, nanti berkat itu akan mengalir kepada kita, diberikan kepada orang yang berkenan. Dan ingatlah, Tuhan sedang menciptakan, mempersiapkan masa depan yang baru bersama dengan saudara. Untuk saudara memasuki tahun 2015 dengan optimis, dan yakinlah bahwa semua itu pemberian Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur punya Allah. Momentum yang tepat di Natal ini, kami tidak hanya sekedar pada waktu Natal memberikan Engkau, tapi anytime, setiap saat, setiap waktu, kami mau berdamai dengan Engkau. Kami mau mempunyai hubungan melekat dengan Engkau. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian. Sehingga kami mulai hati yang bijaksana, hati yang bisa menimbang-menimbang, hati yang peka mendengar suara-Mu. Kiranya kemurahan Tuhan selalu ada untuk meneguhkan perbuatan tangan kami. Tuhan, jamah kami, kuduskan kami, untuk kami boleh melangkah bersama Engkau, agar kami memiliki tangan kuat dan lutut yang tidak goyah, sehingga apapun
Jalan kami yang pincang tidak terpelecok, tetapi kami boleh menjadi sehat, kami menjadi sembuh jasmani dan rohani. Kami boleh melangkah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hikmat. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang baru selalu ada bersama kami. Terima kasih untuk pemberian-Mu yang sudah sedang akan datang. Kami menyongsong tahun 2015 dengan optimis karena kami percaya Engkau ada bersama kami. Engkau ada di tahun 2015. Engkau mempersiapkan banyak hal untuk kami boleh mengalami keberuntungan. Kami boleh mengalami keberhasilan. Kami bisa melewati setiap pencobaan, setiap ujian. Dan kami akhirnya tampil menjadi lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu.
yang terbaik. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Come on. Woo. Semuanya bertepuk tangan, come on. Hey, 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 hey. 1, 2, 3, go. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Kepadanya. Apabila ia jatuh takkan dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan yang akan selalu menopang tangannya. Angkat tanganmu, katakan bersamamu. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya yang hidupnya selalu benar berkenan kepadanya. Yang percaya angkat tanganmu, katakan oh. Bersamamu selamanya takkan goyah. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Come on, gitar. Oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, ya. Angkat suaramu. Ya, oh, oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, ya, oh, wah, ya, oh, oh, bersamamu selamanya takkan goyah. Bersamamu selamanya takkan goyah. Come on. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Oh, 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 bersamamu Tuhan. Oh, 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 takkan goyah. Oh, 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 engkau gunung batu dan menara kekuatan. Semua beri tepuk tangan yang paling meriah buat sekali lagi. Come on. Siap. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop. Keep
giving all we got. Giving all we got. 'Cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all. There's nobody like you. No one beside you. To you. To you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Come on. Boundless love, life before the sun. Your glory, the eternal, never stops. Giving all you got, creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all, there's nobody like you. No one beside you. Sing it. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Sing it. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Semua tepuk tangan kita kepada bersama-sama. We lift you up, we lift you up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, we lift you up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, 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 done. We give you all the praise. One, two, three, go! To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. And Happy New Year. And Happy New Year. Tepuk tangan dan dasar Tuhan Yesus. Haleluya. Segala hormat, puji, syukur, terima kasih untuk kehadiran-Mu pada siang hari ini. Biar semua untuk kemuliaan dan besar nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
Saudara kasih Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Dia menyinari engkau dan wajahnya memberikan kasih karunia dan akan menghadap wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang akan memimpin, menyertai, memberkati kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama amin. Puji nama Tuhan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. A Merry Christmas. We wish you a Merry